Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Senang sekali dapat kembali membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. BI pangkas suku bunga acuan November 2020 ke level terendah 3,75%. Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur pada November 2020 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin dari 4% menjadi 3,75%. Selain suku bunga acuan, BI juga menurunkan tingkat suku bunga Deposit Facility dan bunga Lending Facility masing-masing 25 basis poin menjadi 3% dan 4,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 di sejumlah negara yang mulai membaik dan ketidakpastian yang mereda di pasar keuangan usai pemilu AS. Hal ini turut meningkatkan nilai tukar mata uang dunia termasuk juga rupiah. Selain faktor global, RDGBI juga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang turut membaik. Tercermin dari kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 yang tidak setinggi kuartal 2 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan membaik pada kuartal 4 2020 dan semakin meningkat pada tahun 2021. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG lanjutkan rally penguatan selama 7 pekan secara beruntun. Indeks harga saham gabungan kembali meneruskan tren positifnya dengan melanjutkan penguatan mingguannya yang ke-7 secara beruntun. IHSG pada periode 16 hingga 20 November 2020 mengalami penguatan sebesar 2,02% berakhir pada level 5.571. Secara sektoral, infrastruktur mempunyai kinerja paling melesat dengan kenaikan 6,75%. Sementara sektor aneka industri menjadi yang paling tertinggal dengan kinerja minus 1,83%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi kembali menguat dengan potensi pergerakan berada pada rentang level 5.500 hingga 5.650. Hal ini sejalan dengan pola trennya yang masih mengalami kenaikan, serta posisinya yang cukup kokoh bergerak di atas garis rata-rata selama 5 hari terakhir atau MA5. Kita memasuki kabar yang ketiga. Pertama, sejak 9 tahun, transaksi berjalan Republik Indonesia surplus 1,4 triliun. Bank Indonesia kembali merilis data transaksi berjalan atau current account periode kuartal 3 2020 dengan surplus sebesar 1 miliar dolar atau 1,41 triliun atau 0,4% dari PDB. Pada kuartal sebelumnya, current account mengalami defisit sebesar 2,9 miliar US dollar atau 1,2% dari PDB. Berdasarkan catatan bisnis Indonesia, surplus tersebut menjadi yang pertama sejak kuartal 1 2011 atau selama 9 tahun lamanya. Kepala Departemen Komunikasi Oni Wijanarko mengatakan surplus transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca barang seiring dengan perbaikan kinerja ekspor di tengah masih tertahannya kegiatan impor sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat. Sejalan dengan surplus pada transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment pada kuartal 3 2020 juga mencatatkan surplus sebesar 2,1 miliar US dollar. Melanjutkan capaian surplus sebesar 9,2 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya yang didukung oleh surplus pada transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial atau TMF. Kita memasuki kabar yang keempat sekaligus kabar yang terakhir. Lembaga rating Fitch sebut konstruksi RI mulai pulih dari COVID-19. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating merilis laporan terbarunya mengenai perusahaan konstruksi badan usaha milik negara. Fitch menyatakan realisasi anggaran untuk sektor infrastruktur akan menjadi kunci pemulihan sektor konstruksi di tengah pandemi virus corona. Dalam pendapatnya, BUMN konstruksi berada di posisi yang baik untuk mendapatkan kontrak baru dan memulihkan kembali performa finansial dan operasinya secara perlahan dikarenakan posisi BUMN konstruksi tersebut sebagai market leader mempunyai track record yang baik dan preferensi pemerintah untuk menggunakan produk dan perusahaan lokal. Fitch juga berpendapat bahwa perbaikan likuiditas akan bergantung kepada seberapa cepat pembayaran dari proyek yang dikerjakan, di mana hal ini akan mengurangi siklus proyek modal perusahaan dan pembiayaan yang dibayar tepat waktu untuk menyokong investasi dan pembayaran utang.
Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.